Kasih. Kenapa kalau saya bilang understand, ibu-ibu harus yes? Karena understand itu bahasa Inggris, terdiri dari dua suku kata, under dan stand. Bukankah under artinya di bawah, stand artinya berdiri? Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Kok bisa sholat membentuk karakter yang bagus? Ya, orang sholat itu dituntut untuk khusyuk dalam 3 hal. Wes toh kok saya bahas understand. Yang pertama harus khusyuk hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan khusyuknya hati terlatih melalui ibadah sholat, maka hati akan menjadi sensitif, akan menjadi ahli zikir. Yang kedua, sholat dituntut khusyuk otaknya. Kalau otak sudah terlatih khusyuk melalui sholat, maka akan menjadi orang yang ahli berpikir. Yang ketiga, harus khusyuk sekujur tubuhnya, seluruh organ tubuh, mulai ujung rambut yang bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungka, ini harus khusyuk semua. Maka akan menjadi manusia yang ahli ikhtiar. Para jamaah, bukankah posisi utama sholat, gerakan utama sholat itu ada 3? 1 berdiri, 2 bermerkungkung, 3 bernyosop. Nah, bernyungsep itu loh ya, berjungkel. Berdiri, rukuk dan sujud, ini gerakan utama sholat, posisi inti dari sholat. Berdiri, rukuk, sujud. Duduk antara 2 sujud itu masuk kategori berdiri. Buktinya, kalau nggak mampu sholat sambil berdiri, maka diperintahkan sholat sambil duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, pertama posisi sholat itu berdiri. Pada waktu berdiri, manusia itu lebih tinggi kepalanya daripada dadanya. Apa ada orang yang ketika berdiri kok dadanya lebih tinggi daripada kepala? Itu makhluk aneh. Ketika berdiri, manusia itu lebih tinggi kepalanya daripada dadanya. Kepala tempatnya otak, dada tempatnya hati. Otak untuk berpikir, hati untuk berzikir. Jadi rata-rata manusia itu lebih tinggi otaknya daripada hatinya, lebih dominan fikirnya daripada zikirnya, karena tinggi kepalanya daripada dadanya. Selama masih kondisi seperti ini, belum bisa jadi orang yang baik dan benar, belum bisa jadi orang yang benar dan baik. Kan manusia itu harus benar, baik, baik, benar. Ya benar, ya baik, ya baik, ya benar. Karena enggak semua yang baik itu benar, dan tidak semua yang benar itu baik. Ada loh, sesuatu itu baik tapi enggak benar. Zikir baik, wiridan baik, tapi bisa jadi enggak benar nek mau ngelakoni wiridan no jalan raya. Wiridane apik tapi carane enggak bener. Wiridan muter tasbih no jalan raya, tobrok teleler. Ada sesuatu itu bener tapi nggak baik. Ditanya sama temennya, dari mana mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ini kan bener toh. Memang setiap orang jalan itu ya dari belakang mau ke bener, tapi nggak baik. Nganyelke. Rumahnya mana mbak? Indonesia. Ya bener. Tempatnya mbak? Bawah langit. Bener tapi nggak baik. Lah manusia itu diharapkan ya bener, ya baik, ya baik, ya selama lebih tinggi otak daripada dada, hati,
Tak baleni, we ojo nyaut ae to, nyautmu salah nyaut ae, gegeri. Selama lebih tinggi otak daripada hati, lebih dominan fikir daripada zikir, biasanya cenderung emosional, temperamen, mudah marah, gampang tersinggung. Diajak senyum sama orang, dianggap orang yang senyum itu menghina, padahal senyumnya senyum persahabatan. Tapi karena dia tersinggung, dianggap itu ngece. Nyapo celemar-celemar lambemu. Terus ke untir pisan. Soalnya hati ini wis kadung rusak, mohon maaf, kalah sama otaknya. Halo. Ada orang ngelerek dia bisa tersinggung. Ada orang ngelerek bisa marah-marah. Jalan papasan sama orang ngelerek itu marah-marah. Nyapo lerak-lerek, culek matamu sisan. Nantang apa piye? Terus ke padahal itu sing ngelerek asli wong kero. Asli wong kero. Lah wong kero iki ngelerek gak ngelerek ya tetep ngene-ngene mata. Gitu loh. Tolong yang sebelah situ nanti kalau bengok-bengok terus, aku nyuruh banser tak ngongkon jejeli tungkak lambemu. Agar tidak mengganggu konsentrasi dari jamaah yang lain. Sepakat? Ngomong banser modon jejeli lambemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya terus diperintah ruku. Pada waktu ruku kepala besok masuk pagi anak-anak. Saya ulang, posisi ruku itu kepala jangan lupa kalau mau berangkat mandi dulu. Kalau nggak ada yang mandiin, aku mau kok mandiin kamu. Endel. Posisi ruko itu kepala sejajar dengan dada. Berarti otak seimbang dengan hati. Fikir selaras dengan zikir. Ini tangga menuju jadi orang baik dan benar. Maka ruku harus sesuai dengan aturan syariat, aturan fikih. Membentuk sudut 90 derajat. Artinya ruku itu posisinya tegak lurus. Kaki sampai the bokong ini tegak, the bokong sampai endendas lurus. Andaikan punggung ditumpangin papan itu nggak sampai jatuh, maka harus benar. Sehingga telapak tangan yang bahasa Inggrisnya the epe-epe itu dipelekan ke lutut, the dengkul. Kalau seperti itu pasti terbentuk 90 derajat sudut, plek. Nah kadang ada yang dipegang itu atasnya lutut, paha, sehingga jadinya nyengongok kayak garangan. Ini nggak bener. Yang bikin sakit dengkek iya itu. Ruku males kon ruku wegah, wong posisi plek ngene dinyang. Iki sing marake lara dengkek. Ada yang keliwat, sing dipegang itu bawahnya lutut garis melungker kaya terenggiling. Iki mama didudul komburi mesti njlongup. Itu salah. Maka yang dipegang lutut plek terbentuk sudut 90 derajat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada keseimbangan antara fikir dengan zikir. Ini pun belum cukup sehingga diperintah sujud. Ketika sujud, kepala lebih rendah daripada dada, berarti otak lebih rendah daripada hati. Pikir lebih rendah daripada zikir, lebih dominan zikirnya. Makanya sujud juga harus benar posisinya, sikapnya sesuai fikih. Ketika sujud, jari-jari kaki harus memancat, menjejek gitu. Lah kalau jari-jari kaki menjejek kan nanti bokongnya menjentit, terjunjung, nah, terangkat lebih tinggi.
kepalanya paling ndek. Nah ini posisi dada lebih tinggi daripada kepala, hati lebih tinggi daripada otak, berarti zikir lebih tinggi daripada fikir. Ini untuk menjadi manusia yang baik. Makanya ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar itu generasi yang ulil albab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai di Madinah, pertama yang dibangun masjid dan lembaga pendidikan. Makanya Rasulullah bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai mimbarku itu adalah taman di antara taman-taman surga. Jadi panggonan antara daleme Kanjeng Nabi tekan mimbare Kanjeng Nabi niku diarani taman surga. Yang sekarang namanya tetap raudhah, yang jadi rebutan para peziarah. Mudah-mudahan penjenengan semua ditakdir Allah bisa ziarah ke sana. Kenapa tempat antara rumah sampai mimbarnya Rasulullah dinamakan taman surga? Karena di tempat itu Rasulullah mendirikan lembaga pendidikan. Di tempat itu Rasulullah membangun pesantren. Rasulullah mendidik manusia tentang agama, mengajar para sahabat dan santri-santrinya. Di tempat itu banyak para sahabat yang mondok di pesantrennya Rasulullah. Jadi pondok pesantren itu sesungguhnya sudah ada mulai zaman Rasulullah. Para sahabat yang ngaji nyantri kepada Rasulullah tinggalnya di teras-teras masjid, di serambi masjid, namanya Ashabus Suffah. Kepala pesantrennya waktu itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang nyantri ke pondok pesantrennya Rasulullah itu juga banyak banget, dari jauh-jauh. Ada yang datang dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Loh, teko Jerman nih loh, mondok nang Kanjeng Nabi. Ada yang dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi. Dari Iran datang jauh-jauh untuk nyantri, belajar kepada Rasulullah. Bahkan ada yang dari Afrika, namanya Bilal bin Rabah. Ireng kaya ngono kuwi. Semuanya mondok di pesantrennya Rasulullah. Kepala pesantrennya Abu Hurairah. Maka ini jadi ukuran. Kiai kuwi kapan wis tenanan, santrine sing mondoki teko ado-ado. Tak baleni. Kiai kuwi nek wis kiai tenanan, wis santrine kuwi teko ado-ado. Teko luar pulau, bahkan teko luar negeri. Sampeyan titeni pondok-pondok pesantren besar, pondok-pondok pesantren salaf, pondok-pondok pesantren sepuh, wis santrine lak teko ado-ado. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan Malaysia, Singapura. Nek kiai kok santrine sek ngutek sak RT kuwi lagi rondok kiai. Ya, rodok kiai. Aja mbok wale kiai rodok. Halo. Dan istri Nabi yang diajak untuk mengasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Maka Sayyidah Aisyah itu paling dicintai sama Rasulullah. Rasulullah pernah menyatakan, inna habban nisa ilayya Aisyah wa inna habbar rijal ilayya abuha. Iku kok mantuk-mantuki ngerti artine? Hah? Lah kok ngene-ngene? Ngantuk kok matane melorok. Ya, tolong aja bingungno penceramah. Nek urung paham jangan gini-gini. Jadi penceramah melihat jamaah itu sambil mengukur tingkat kefahaman jamaah. Sudah paham apa belum? Kalau sudah paham ya lanjut keterangannya. Kalau belum paham dijelaskan kembali, ditambahi keterangannya biar paham. Lah penceramah itu bisa tahu jamaah sudah paham atau belum dari sikapnya. Kalau manggut-manggut gini, oh berarti sudah paham. Lanjut keterangannya.
Nah, kalau belum paham biasanya domblong. Nah itu tadi aku baru baca Arabnya kok sudah gini-gini. Tolong ya, nek goblok ojo macak pinter, bingung ke wong. Lho sing bingung ke tatanane ke wong goblok macak pinter, bingung ke masyarakat. Ora tahu nopo ndok pesantren macake macak kiai. Maca kitab kuning ora paham, jubahe rangkep itu. Sorban iki dawane 2755 meter. Diubel-ubel sirah sampai tekan tungkak. Tasbih kelopo direntengi. Ya bingung no wong tuh. Wong sing Habib biasa ya kelambi batik, sarunge ya murah. Biasa. Ora aneh-aneh, kupluke yo wis rontok. Zuriyah Rasulullah, alim biasa. Ngono kadang ora tau ngaji, jubah keleng sreh lemah. Nyaponi laran, tasbih klopo direntengi. Lah ngitungi tangan loro gelodak. Bingung ke wong. Termasuk kaya ngono iku. Urung paham ngene ngene. Sesungguhnya kata Rasulullah, perempuan yang paling aku cintai di dunia ini adalah Aisyah. Dan laki-laki yang paling aku cintai di dunia ini adalah ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai Rasulullah di antara para istri-istrinya? Halo? Apa karena kecantikannya? Ternyata bukan. Bukan. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik luar biasa. Umpama cara kene nanti ya. Cek menengo, gelekane. Izin dan kesempatan saya cuma waktu gini dan. Nggak ada. Mohon maaf, perempuan sekian banyaknya ini kecantikannya dijadikan satu dibanding Sayyidah Aisyah, nggak level. Nggak ada apa-apanya, saking cantiknya. Tapi bukan karena kecantikannya itu Rasulullah mencintai Sayyidah Aisyah. Kalau soal kecantikan berdasarkan riwayat, Sayyidah Aisyah itu masih kalah cantik sama Sayyidah Sofiyah. Istri Rasulullah yang paling cantik itu Sayyidah Sofiyah. Sampai waktu itu jadi ungkapan bangsa Arab, perempuan dikatakan cantik itu kalau seperti Sayyidah Sofiyah. Jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idza qamat wa a'dhamuhunna idza qa'adat. Perempuan cantik itu kalau udah seperti Sofiyah, dari jauh kelihatan cantik, dari dekat nampak manis, ketika berdiri kelihatan tinggi, ketika duduk ngebeki kursi. Paling cantik lah. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai Rasulullah? Ya karena Sayyidah Aisyah lah yang mendampingi Rasulullah mengasuh pesantren dan menjadi pemandu majelis taklimnya Rasulullah. Sehingga meskipun Makkah itu punya Ka'bah, tapi barokahnya lebih banyak Madinah. Barokahnya lebih gede Madinah. Ngono ku diomongi, mosok yi ngono ku. Mangkane wong iku lek ziarah Makkah karo ziarah Madinah, iku rasane ati iku luwih adem ning Madinah, luwih tentrem ning Madinah. Ning Makkah tentrem banget, ning Makkah adem nikmat banget, tapi lebih lagi di Madinah. Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat melebihi Makkah. Kenapa Madinah lebih barokah daripada Makkah? Makkah itu simbol ibadah, kalau Madinah simbol ilmu pengetahuan. Saya tanya, ibadah sama ilmu lebih utama mana? Ibadah sama ilmu lebih utama mana? Ilmu. Karena kok gak nyaut ya modelnya. Al ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Mbah angel ngomongi wong ra paham ya. Ilmu tanpa amal tetap jalan, tetap ada itu. Tapi kalau amal tanpa ilmu nggak jadi. Betul?
Betul? Subhanallah. Maka dimanapun tempat yang di situ dipakai untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, maka tempat itu adalah bagian dari taman surga. Dimanapun tempat yang dijadikan untuk mengkaji dan mendalami serta mempelajari ilmu Allah, maka tempat itu kelak di akhirat akan diangkat menjadi bagian dari taman surga, termasuk Yayasan Al-Hikmah ini. Oh gak pakai amin sampean. Nah, siapa penghuni taman surga itu? Ya seluruh yang berapa ya istilahnya? Ya berkiprah di yayasan ini, ya pengurusnya, ya donaturnya, ya tenaga pendidiknya, ya siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswinya. Lah ngono-ngono kuwi nunut. Pak Kapolsek gimana? Katut apa ndak? Ya tergantung nyumbang apa ndak. Lo nyumbang keamanan, polisi nyumbangnya apa gak nyumbang keamanan? Urusan duit itu urusannya donatur. Nek polisi cukup nambahi sangu kiai ini, wis ngono ae. Kenapa? Loh, karena mohon maaf, adanya penceramah-penceramah di berbagai daerah itu meringankan tugas polisi, sehingga meminimalisir tindak pidana dan kriminalitas. Jadi moral-moral yang bejat-bejat kayak gitu akhirnya kan dibina sama para penceramah, sama para mubalek, sehingga tugasnya polisi jadi ringan. Makanya cara polisi nambahi ya pantes, ngono lho Dan. Mohon izin Komandan, sementara ini pangkatnya lebih tinggi saya daripada Pak Kapolsek. Sementara nanti kalau udah selesai ceramah ya balik asline. Tapi sementara lebih tinggi saya, lagian beliau juga masih selevel di bawah saya. Beliau kan baru AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau saya udah AKBP. AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Jadi lho kok gak bolone piye wong di mana-mana ya selalu memberikan arahan-arahan, membina masyarakat agar hal-hal yang merupakan propaganda untuk memecah belah keutuhan NKRI harus kita lawan, karena NKRI sudah merupakan harga mati. Kalau ahlu sunnah wal jamaah harga diri, NKRI harga ngono. Iki kiai tugasnya ngono kuwi Dan. Jangan dipikir nggak punya nasionalisme. Oh, nasionalismenya tinggi. Indonesia ini kalau tanpa para ulama, tanpa para kiai mungkin udah hancur lebur mungkin. Makanya ulama-ulama itu harus dihargai. Banser, khidmah kepada para ulama, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, didukung penuh, nggih? Halo, weh diteruske. Kemudian harapannya apa? Harapannya kita itu menjadi umat yang terbaik. Harusnya kan seperti itu. Kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Maksudnya kalian itu siapa? Ya umat Islam. Harus menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Nah, sekarang mari kita teliti. Di dunia ini, negara dengan prosentase jumlah penduduk Islam terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Maka harusnya Indonesia itu jadi umat yang terbaik. Paham sampean omonganku? Di dunia ini negara dengan prosentase jumlah penduduk Islam terbesar itu Indonesia. Harusnya Indonesia ini jadi umat terbaik. Tapi kenyataannya belum. Coba kalau kita bicara tentang teknologi, produk-produk teknologi yang top, hebat dan laris, kita itu belum punya. Lek krungu Honda Jepang, Kawasaki Jepang, ayo to nyaut. Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Toyota, Samsung,
Korea. On. BMW Jerman. Loh, coba kitanya mana? Golek soto Lamongan, Wingko Babat, Jenang Kudus, gudeg Jogja, pecel lele. Lelemu kuwi dipecel. Madiun, sate Madura, empek-empek Palembang, baleni gudeg Jogja, pecel Madiun, sate Madura, wingko babat, jenang. Jadi ummatan badokan lillahi ta'ala. Pokoknya badokan ini juara. Saya kapan hari ngaji di Korea, itu sama panitiannya ditawarin, Pak Kiai mau soto Pak Kiai, soto Lamongan Pak Kiai. Aku teyek, soto Lamongan nih tekan Korea. Oke, soal departemen perbadokan kita memang top. Mekah Medina soto Lamongan tekan kono. Dari sisi ilmu pengetahuan, saya pernah baca sebuah buku karangan dari Profesor Wong Pinter. Lali jenenge sewen mikir. Pokoknya Profesor Wong Pinter. Lek gak pinter ya gak dadi profesor. Ternyata Master IQ Indonesia itu menempati ranking 136 dunia. Loh. S3 doktor Indonesia itu terendah keempat. Ngisin-ngisini kok uwe. Negara paling kaya doktor itu Israel. Makanya Israel itu penduduknya cuma berapa juta, 10 juta sekian. Tapi Masya Allah resek. Kayak modelnya kaya angel jintes-jintesane. Negarane yo cilik, penduduknya yo sithik. Tapi kenapa ketika perang musuh dia iso geger nang donya? Karena di belakang Israel itu ada yang membackingi, ada yang membackup. Negara-negara superpower berada di belakangnya, termasuk Amerika. Oke, Israel perang musuh dia dibela sama Amerika. Kenapa? Ternyata produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grandmakernya orang-orang Israel. Tenaga otaknya itu orang-orang Israel. Makanya Israel perang musuh negara dia dibela nih sampai Amerika. Baik secara terang-terangan maupun secara samar. Halo. Uang Israel itu setiap 1 juta penduduk itu yang jadi dokter 12.700. Bayangkan. Amerika cuma sekitar 4 ribuan, Jepang sekitar 5 ribuan dari setiap 1 juta penduduk yang dokter 5 ribuan, Jerman ya 4 ribuan, India kayaknya kan negara terbelakang, hobinya ya cuma nyanyi. Lihat film India ya, isinya lame nyanyi tok. Hobinya apa? Hobinya apa? Pacaran nyanyi, mangan nyanyi, dolenan nyanyi, tukaran adus ngising. India tumpai wae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek kotange. Hobine lu cuma nyanyi. Tapi ternyata sing mbok guyu kucek-kucek kotange mau. Ternyata setiap 1 juta penduduk India itu yang jadi dokter 3.500. Coba. Lah Indonesia
yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dari 1 juta penduduk itu yang jadi dokter suwidak papat. Coba ngisin-ngisini. Tapi kita juga perlu bangga, nggak harus berkecil hati. Mungkin dari segi teknologi kalah, dari ilmu pengetahuan kalah, tapi Indonesia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara maju sekalipun, sekaliber Amerika, sekaliber Israel, nggak punya seperti apa yang dimiliki oleh Indonesia. Apa itu? Dukun. Mulai dukun prewangan, dukun tiban, sampai dukun cabul. Subhanallah. Makanya yo orang melurun cerewet. Pernah ada seminar internasional, masing-masing negara itu kirim delegasi, kirim utusan. Indonesia nggak mau ketinggalan dong. Dan di situ masing-masing negara tentu membanggakan produk-produk unggulan negaranya masing-masing. Ketika Amerika angkat bicara, negara kami Amerika Serikat layak disebut sebagai negara superpower, negara adidaya, karena negara kami konstruksi bangunan maju pesat. Negara kami Amerika itu bisa membangun gedung pencakar langit sampai tingginya itu tingkat 1000. Oh no. Ini negara-negara lain ya setengah nggak percaya. Ah masa kok tinggi banget sampai tingkat 1000 lo, kayak apa? Amerikanya berkilah, ya nggak 1000, ke bawah sedikit lah. Jawabannya ke bawah sedikit, ya 700-an. Jepang, negara kami Jepang nggak mau kalah. Yang paling pesat di negara kami itu teknologi. Mana ada negara-negara lain yang bisa seperti negara kami. Negara kami Jepang bisa menciptakan pesawat ulang alik itu jet yang dalam 1 detik berputar sebanyak 10 kali. Sak detik muter pen 10. Negara-negara lain ya setengah nggak percaya. Ah masa apa yang mungkin sak detik kok muter pen 10. Ora iso mbayangke. Nah, Jepangnya berkilah, ya nggak 10 kali, ya ke bawah sedikit lah. 6 kali apa 7 kali. Giliran Indonesia nggak mau ketinggalan. Negara kami Indonesia yang paling top itu kedokteran dan kebidanan. Ada kok di Al-Hikmah. Bidan-bidan di negara kami top. Kalau ada ibu yang hamil tua mau melahirkan, itu bayinya nggak usah keluar dari barang yang sulit, tapi bisa keluar dari udel. Liane, masa kok keluar dari udel, aneh dong. Indonesia berkilah, ya nggak dari udel, ya ke bawah sedikit lah. Ya ke bawah sedikit. Wong jawabannya selalu ke bawah sedikit kok. Nah iya, ke bawah sedikit. Masya Allah. Padahal semua konsep-konsep dasar tentang ilmu itu ada dalam Al-Quran. Anda mau cari ilmu apa, di Al-Quran ada semua. Oh baru menemukan ya di bawahnya udel itu, ke bawah sedikit itu. Lawang Amerika itu bilang gedung tingkat 1000, yang lain nggak percaya, ke bawah sedikit lah 700. Jepang sedetik muter 10 kali, nggak percaya, ya ke bawah dikit lah 6-7 kali, kan gitu. Indonesia lahir dari udel, nggak percaya, ya ke bawah sedikit lah. Ngono gak paham. Wis ta rungokno. Sumber dari semua konsep-konsep dasar ilmu itu Al-Quran. Lu yang punya Quran itu kita umat Islam, tapi kenapa justru yang mengambil manfaatnya kok mereka yang non muslim? Sama rungokno iki. Anda mau cari ilmu apa? Semua ada dalam Al-Quran. Salah satu contoh saja,
Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta dia diciptakan? Bicara tentang unta, bicara binatang. Berarti ini ilmu tentang binatang, biologi. Halo? Mbah paham apa ora ya diomongi? Tak baleni. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Loh, tentang unta, berarti ki ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan kepada langit bagaimana dia diangkat. Bicara tentang langit iki ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ditegakkan. Bicara gunung, ilmunya jenenge vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan. Bicara tentang bumi berarti ilmu geologi. Semuanya ada. Bicara tentang laut namanya oceanografi. Nah sekarang ada ilmu yang mencakup semuanya. Langit, bumi, laut semua tercakup, namanya googleologi. Ya, sama aja sampai kalah karo cah kucluk-kucluk ngono kuwi. Lek guyu mangape aja ombo-ombo. Ketok untumu sak genteng-genteng. Ngisin-ngisini wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ini semua ada dalam Islam, tapi yang mempraktekkan, yang mengamalkan, yang mengambil manfaatnya justru malah mereka. Halo? Halo? Bisa dilanjut? Maka di saat semua mukjizat dari para nabi dan rasul itu sudah bisa diterjemahkan dalam sainitas modern. Al-Quran itu mukjizat yang tidak pernah selesai. Al-Quran itu kemukjizatannya midad ila yaumil qiyamah, abadi sampai hari kiamat, nggak akan pernah selesai. Kalau mukjizat dari nabi-nabi yang lain itu kan sudah bisa diterjemah, sudah bisa diaplikasikan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Contoh mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau lagi jalan kok gelap, itu nggak bingung-bingung, tangan dimasukkan ke sakunya, seret, begitu ditarik kembali, langsung terang benderang, jrong. Hah? Kok kaget gimana wong intonasinya terang benderang yo jrong ngono to. Masa langsung terang benderang jrong. Itu endel itu namanya. Ceramah itu ya kalau lagi semangat nadanya harus tinggi, intonasinya harus keras. Kalau lagi nerang yang melas-melas ya intonasinya ya kalem-kalem gitu. Sekarang sudah bisa diterjemah. Ayo listrik. Nggak usah repot-repot ngelebokno tangan yang sak jrong ndak. Lagi sono listrik udah bisa diterjemah. Tongkatnya Nabi Musa ketika dipukulkan ke laut jedek bisa jadi jembatan serut kurang lebih 2 km. Nah, saiki wis ana Suramadu, jembatan-jembatan panjang lebih panjang dari jembatannya Nabi Musa. Subhanallah. Nabi Dawud itu lek bengok maca takbir Allahu Akbar tekan Jepara krungu dirungokne teko Bojonegoro kono. Bengoke nang Jepara Allahu Akbar bisa didengar dari Bojonegoro. Memang mukjizat. Nabi Dawud itu suaranya yang merdu, indah, tapi juga mematikan. Karena manuk menclok petite wit. Nabi Dawud gem manuk iso ceblok plok. Moga-moga ibu-ibu ra duwe model ngono kuwi. Ana wong wedok duwe model ngono ku bahaya. Janji simpangan karo wong lanang gem plok ngono. Plok kaya rontok kabeh. Nabi Dawud itu suaranya mukjizat. Allahu Akbar dari Jepara, bengoke tekan Jepara, suaranya bisa didengar sampai Jawa Timur sana. Nah, sekarang udah bisa diterjemah apa? Lah HP kuwi. HP wis kaya kacang goreng. Biyen wong ngarit iku gembol lungkal, saiki wong ngarit iku gembol HP. Bisa WhatsAppan karo bojone. Bojone masak ning omah di WhatsApp.
mama lagi ngapain? Aku kangen bingit sama mama. Sing nang omah ya bales sih. Pak, kayak anak muda aja baru bentar aja udah kangen. Ini mama nyiapin makan untuk papa. Ntar papa pulang kan makan bareng mama. Papa gimana? Ngaritnya udah selesai belum, Pak? Bales. Iya, Mak, bentar lagi papa pulang nih. Ngaritnya tinggal bentar kok, Ma. Udah hampir kebek. Langsung sukete saarite dipoto klek. Dikirimno. Sing wedok yang bales, papa hebat deh. Baru bentar aja kok saknya udah kebek. Udah dapat 1 karung. Hebat deh papa. Mama tungguin Pak ya, nanti makan bareng mama. Akhirnya mulai gelodak, arit diselempitke, sukete digeluwetake. Yang wedok nyambut, "Loh, papa kok udah pulang? Kan tadi papa udah chatting mama." Ya udah Pak, kalau gitu makan bareng mama yuk, makanannya udah mama siapin. Bentar Mas, kalian papa ke belakang dulu, papa mau ngerui teletong dulu. Udah bisa diterjemah. Nabi Sulaiman itu mukjizatnya apa? Mampu bicara dalam bahasa binatang. Hewan dijak omong-omongan, diperintah nurut. Nah, saiki pemain-pemain sirkus ya iso. Pemain-pemain sirkus itu bisa. Sorry ya. Halo. Nabi Nuh mukjizatnya perahu. Saiki negara kabeh wis iso gawe kapal laut. Indonesia juga pernah, maunya sih. Ya dijual di pasaran internasional, gawe kapal diresmikan kasih nama Tetuko. Tapi ternyata didol ora payu soalnya Tetuko sing katane bener, sing tuku ora teko-teko. Pesawat ya tahun gawe, tahun berapa itu waktu Pak Harto masih jabat jadi presiden itu. Saya ingat diresmikan Pak Harto. Dijenakno Gatut Kaca. Ngono. Akhirnya ya ora payu didol salah jeneng Gatut Kaca, gagal total kokean cocot. Mohon maaf, saya bahasanya kasar, ya. Seluruh pengurus yayasan kalau kepengen yang halus ya kapan-kapan silakan undang kiai yang dari bangsa halus. Ya demit apa bekecil sana. Kalau saya memang bahasanya kasar, kadang dibilang, ceramah kok kasar banget. Bagi saya kasar nggak masalah, yang penting kan laris. Lah kalau laris kan nyebarnya cepat, yang dengerin cepet gitu loh, banyak. Ceramah halus kalau nggak payu, halus ceramah, sing teko wong 7, sing 5 ngantuk, sing 2 turu sisan. Saya juga siap resiko, mohon maaf para pengurus yayasan, saya siap resiko. Paling resiko dianggap kasar, nggak diundang lagi ke sini, nggak apa-apa, cari tempat yang lain. Insya Allah masih banyak yang ingin undang. Dan saya punya prinsip, tidak semua yang kasar itu jelek, tidak semua yang halus itu bagus. Kadang-kadang halus tapi mencelakakan. Contoh lumut, halus, ayo liwatono jelungup, delosor, itu padahal halus. Kadang-kadang kasar tapi diperlukan. Contoh parut, ayo apa ada parut halus? Parut itu kasar tapi diperlukan nama ibu-ibu. Gak ono mesti ngelei. Wong kasar-kasare parut orang ndadekke merucut tapi ndadekke lulut. Apa maneh kasar-kasare janggut. Orang dadekke nyaprut, orang dadekke merengut, malah dadekke ngerakut. Lho ngono kuwi. Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Dibakar api gak apa-apa. Lho kabare winginane pas ana rame-rame kok limbat dibakar ya ora apa-apa. Kabare loh, kabare. Jadi sudah bisa diterjemah. Tapi Al-Quran mukjizatnya nggak akan pernah selesai sampai kapanpun.
Dan ya kowe sakjane nyumbang piro kowe? Al-Qur'an itu memberi ya rungokke. Memberi satu pertanyaan yang pertanyaan itu enggak butuh jawaban. Bahkan pakai fi'il muta'addi yang enggak butuh makmul. Yakin ora ngerti lek potonganmu. Apa kok ana muta'addi makmul bareng ngono mesti ora ngerti. Sama-sama. Tadi saya sampaikan di awal muqaddimah tadi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, samakah orang yang pinter dengan orang yang bodoh? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang oon? Apakah sama? Oh wes gak situ. Karena apa kok nyuruh wes? Karena pertanyaannya nggak butuh jawaban. Tanpa dijawab pun sudah jelas. Lek wong oon iku gak podo karo wong pinter. Wong alim beda karo wong goblok. Maka pertanyaan itu nggak butuh jawaban. Wong pinter karo wong bodoh iku ora podo, sembarang kalire ora podo, ngomonge ora podo. Wong pinter ki ngomong ana regane, nyekel mic ngomong sak jam ketok hasilnya. Iki sing ditepuk tangani apa? Ayo njajal wong bodoh paringono mic kongkon ngomong. Diantemi watu wong pirang-pirang. Ana polisi langsung diborgol mesti. Sama-sama. Gayane niku mawon mboten padha. Wong bodoh karo wong pinter gayane ora padha. Wong pinter gayane ketara. Mlakune ae lho ketara. Wong pinter karo wong goblok iki mlakune beda. Ya padha karo wong sugih karo wong melarat iki lho. Mlakune beda. Wong sugih mlakune mantep, jlok. Ana pasar ya mantep ndangak tuku. Tuku. Nek perlu sak kasire ditebas. Ya ora ndek dhuwit nyang pasar ya inguk. Seneng kelambi didelok bandrol astagfirullahaladzim. Beda. Wong pinter iku kumpul karo sapa wae diterima. Iku wong pinter. Kumpul karo pejabat diterima, kumpul karo para kiai diterima, kumpul karo kumpul karo pelajar, kumpul karo mahasiswa diterima, kumpul karo wong jemburin-jemburis diterima. Ada musyawarah takmir masjid lagi rapat di masjid, ya mesti maksud takmir masjid rapat ono gerdu. Lagi ada rapat takmir masjid itu, terus ada wong pinter, ono wong alim teko, langsung dimanggap-manggap, monggo, alhamdulillah jenengan rawuh, monggo nderek ngumpul mriki, monggo ndelek nenggah mriki, lak ngono. Ya pancen takmir rapat serius tentang pembangunan. Lha bocah ngono kuwi kok melok nyuk gak dijumput, ngalih. Ya aja ngrusuhi no kene kowe. Ana lho nggonmu ngisor beduk ana lho. Dina Jumat pas rampung adzan lungono to arep khotbah ora ana sing khotbah to. Lah kok ana wong pinter wong alim rawuh melu Jumatan ning kono. Alhamdulillah jenengan rawuh nyuk munggah mimbar. Alhamdulillah meneng kowe. Iki wong yo seneng. Teko langsung nyak munggah mimbar maca khutbah ngimami. Ya seneng jamaah seneng kabeh.
wayahe arep munggah Jumatan. Lah kok bocah model ngono-ngono kuwi. Mara mlebu nyuk munggah mimbar. Hak dibengok karo wong. Nyapo peting kringan ngono. Mudhun tak lorot pisan. Nyapo peting kringan kaya ngono. Beda. Ambune lho beda wong pinter karo wong goblok. Bu. Jenengan nak mampu rontok selengut-selengut ngono ya. Wih sumbere ngono. Sama-sama. Sing sebelah mriki sama nak mampu wangi to nggih. Kok kene sumbere. Jadi nggak sama, sembarang kali ora podo. Ibadahnya nggak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik, lebih berpahala daripada ibadahnya orang bodoh. Sama-sama. Jadi wong alim sare kuwi luwih apik timbang wong bodoh nglakoni ibadah. Wes. Iki sering saya sampaikan nang santri-santri. Jadi ya santri-santri turune wong alim kuwi luwih apik timbang ibadahe wong bodoh. Mulane turune kiai kuwi luwih apik timbang ngajine santri. Makane lek ana kiai turu aja digugah. Dadi santri-santri nek kula turu ya ora wani gugah. Lho, soale wong alim kuwi nek turu niate ditata api, niat ingsun turu istirahat. Sesuk isok tangi isuk jamaah subuh wiridan sak zikire. Lah nek wong bodoh ibadah niate wae lo salah. Niate wae lo salah. Karepe wiridan sun amatek ajiku sijaran goyang. Lah sing diwacake mantra wi anake Pak Camat, lha dapurane ngono kok. Ya nganggur to. Halo. Ayatun min alim ahabbu ila Allah min juz'in wahid. Satu ayat yang dibaca oleh orang alim itu lebih dicintai Allah daripada wong bodoh maca sak juz. Sing nang dhuwur panggung niki Bu, maca sak ayat tok. Non sak ayat to. Lha kuwi sing jemburen-jemburen kuwi. Sajus lebih kuwi luwih disenengi Gusti Allah sing nang panggung iki maca non. Gusti Allah suweneng. Lah nek sing memang ra patek seneng Gusti Allah. Beda sembarang kali re, nyolonge ae ora padha. Wong pinter ki nek nyolong alate cilik, pulpen. Srit ngono to. Lah nek wong bodho niku alate linggis. Pacul. Lho ngomong dhewe to. Apa? Yo kuwi ngomong dhewe to. Hasile nek wong pinter nyolong, srit hasilnya triliunan. Lah nek wong bodoh kuwi nyolong wis nggangsir. Nggawa linggis perengkosan. Lho, arep nyekel pitik ora kecekel malah dekne sing kecekel. Sama-sama. Tuh kan mulai sayang sama aku. Makasih. Orang nang sampean. Lah iki ngene. Pon, Bu. Nah, Al-Qur'an duwe konsep dasare Iqra bismi rabbik. Wis ta menengo. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra ini dimensi intelektual,
bismi rabbik dimensi spiritual. Understand? Makasih. Dengan Iqra manusia jadi pinter. Dengan bismi rabbik manusia jadi benar. Kalau Iqra saja tanpa bismi rabbik mungkin pinter tapi nggak akan bener. Dadine yo keblinger, pinter tapi nggak bener. Itu kalau hanya Iqra tanpa bismi rabbik. Bisa pinter tapi nggak bener. Aja mulai sih, iki poine ngaji ning kene. Nah, sing mulai sih muga-muga kejelungup. Urung didongani mulai. Nah, kecuali sing kebelet kudu ngoyo. Tak baleni. Iqra tanpa bismi rabbik bisa pinter tapi nggak bener. Kalau bismi rabbik tanpa Iqra mungkin bener tapi nggak pinter. Yang paling parah Iqra-nya enggak, bismi rabbiknya juga enggak. Dadine yang ngono-ngono kuwi. Iqra itu bacalah, artinya ya belajar terus, ngaji terus, sekolah terus. Makanya ibu yang putra putrinya dari SMP teruskan naik ke SMK Islam Al Hikmah, terus lagi ke akademi, terus sekolahnya terus, sekolahkan yang tinggi, Iqra terus. Jangan sampai punya anak yang mereknya L2, lolak-lolok, longak-longok, lepa-lepo. Kadang-kadang wong anakku ae arep tak sekolahno dhuwur-dhuwur arep dadi apa? Jangan gitu. Siapa tahu nanti dari alumni Al Hikmah sini ada yang jadi menteri. Sekarang sawangannya belum ketara. Nah, kayak ngono-ngono kae, ya mungkin wilamun menteri ngono, menteri UPW, urusan perempuan. Urusan panganane weteng kuwi UPW. Sama-sama. Lah kan ndak tahu toh. Kemarin Pak Nasir Menristek Dikti dari kami, dari rumah, dari pesantren kami, beliau cerita kalau dulu itu subhanallah. Ya waktu sekolah itu yo rekoso arep sarapan ora ono sing di dahar. Rekoso banget. Sempat ngaji di pondok pesantren Mis Sarang Rembang beliau. Cerita banyak. Lho saiki iso dadi Menristek Dikti, Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, ora pendidikan rendah kaya ngono-ngono kuwi. Halo. Sekolahno sing dhuwur, Iqra terus. Kayak ono titel sing keren ngono. Minimal yo AMD sing lulusan kok kene. Ngono, hoi. Nah, duwe titel yo SPD, sibuk polai dhewe. Apa MM, mumet, mobat mapit moncat mancet. Ya nek titelmu IR, ireng roto wis jelas. Sekolahkan yang tinggi tapi juga harus diimbangi dengan bismi rabbik. Iqra jangan sampai lepas dari bismi rabbik. Ilmu pengetahuan jangan sampai lepas dari nilai-nilai keimanan. Bismi rabbik iku ya zikir, wiridan, sholawat, ya ndonga. Halo. Ya istighosah. Lah sayangnya Indonesia iki kakean bismi rabbik, kurang Iqra. Lho nek soal istighosah, sholawat, zikir, oh Indonesia gudange majelis-majelis jamur. Kalau soal bismi rabbik, ngapunten nggih, sak donya ini gak ono bal-balan diistighosahi gak ono kecuali Indonesia. Bal-balan diistighosahi karepe ben menang. Hoi. Orang nganggo istighosah menang, begitu final diistighosahi kalah, syukur.
Mau bal-balan ora dunia langit kok diistighosahi. Bal-balan itu kan dunia mufakharah, dunia kompetentif, dunia skill. Ra ngerti ya wis. Dunia keahlian, yo gak ono gaene. Ayo saiki. Ya Allah ya Karim. Endi to iki? Menengo. Ayo saiki undangno Kiai 1000. Kongkon istighosah ping 10.000. Nek kesebelasan Mayong dimusuhno Barcelona tetep remek. Oi. Loh ya penting, ya intelektual, ya spiritual. Makanya di awal tadi ya IQ, EQ, SQ. Intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Ora ngerti wis menengo ndoblongo. Ini harus dimiliki agar kita menjadi umat yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, al-hikmah ini membentuk karakter yang seperti itu. Makanya nggak salah Bapak Ibu kalau putra putrinya disekolahkan di sini. Nggih? Intelektualnya dapat, spiritualnya dapat. Belajarnya terus. Lah spiritual juga penting. Maka jadi pemimpin, jadi tokoh, apalagi yang diemong masyarakat, itu nggak gampang. Harus punya emotional quotient. Istilah kerennya begitu. Halo. Ditambah 15 menit gak apa-apa? Hah? Ya wes 10 menit. Jadi kiai, pemimpin masyarakat itu nggak gampang. Harus ngerti kondisinya masyarakat. Memang memimpin umat itu sulit. Kayak gini aja loh, ceramah kayak gini sulit. Ada yang gayanya mulai tadi metenteng memperhatikan saya, tapi nggak paham. Cuma oleh metenteng tok. Ana sing gayane bengok ngono iku, tapi ya gak mudeng blas. Oleh bengak-bengok tok. Ada yang ya kelihatannya sih nggak ngurusi, wis tola-tola nggak ngurusi. Tapi walaupun seperti itu ternyata dia orang paham. Makanya jadi kiai di kota sama jadi kiai di desa itu beda. Karena apa? Karakter masyarakat yang dihadapi berbeda. Lek kiai desa ten ranting-ranting, paling ngadepi pertanyaane masyarakat. Yai, salat subuh niku ngangge kunut napa mboten? Yai, zakate gabah niku pinten? Paling pertanyaane ngono kuwi. Yai, napa dasare peringatan 40 hari kematian? Pertanyaane mung ngono. Yai ini yang jawab, 40 dina kematian ini peringatan mati serius. Saurunge 40 dina iki mati pura-pura, mati etok-etokan. Urung mati tenanan, etok-etok. Mati serius sih 40 dina. Soalnya ukurane sok donya kiamat, kuwi lek trompete malaikat Israfil disebul. Ngok. Lep rusak donya mati kabeh menungso. 40 dina sebul meneh. Ngok, urip kabeh. 40 dina. Makane 40 dina iki peringatan mati serius. Ngono ku ditakoni melih kiyaine. Lah sakniki trompete Israfil niku sampun disebul napa dereng? Urung wayahe kok, tapi wis dimut. Wis dimut. Lho kok ngerti ana hadise. Gusti Allah kuwi gawe trompet sik, lagek gawe malaikat Israfil. Jadi diciptakan lebih dulu sangkakalanya daripada malaikat Israfilnya. Begitu Israfil jadi, langsung Israfil, tugasmu ngemut iki. Muten, siap. Hop. Cuma didhawuhi ngene, muten tok lho ya. Aja sebul ya nurung ana instruksi. Engko disebul lek wis ana instruksi dina kiamat. Ngono. Dadi mulai dadi malaikat Israfil langsung dikongkon ngemut trompet dimut terus. Ora oleh disebul nek urung ana instruksi. Ya ndonga ae muga-muga malaikat Israfil ora watuk. Engko nek sampe watuk kiamat separuh. Kiamat separuh. Pokoknya mulai Cepu Jawa Tengah ngulon kiamat. Ngetan Jawa Timur aman sean. Ngono ku sik takon meneh. Lah terus lek dereng disebul ngoten niku
di samping ngemut terus tugasnya malaikat Israfil napa iki? Ya ini ora kewoan jawab ora kurangan, ya paling yo ngresiki trompete. Lah nek ora diresiki engko teyeng, ayo. Diperintah nyebul ya mung muni seprapat. Berarti kiamatnya gagal. Halo. Ngono. Kiai iki nek sampean takoni genah, jawabane genah. Lek pitakonmu kok nganyelke, jawabane kiai luweh nganyelke meneh. Iki ngetutke mayit ten kuburan niku ten ngarepe napa ten burine. Kiyaine anyel ono ndi-ndi yo entuk, sing penting mayite ora mbok idek-idek. Wong kadang takon nang bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita ngono. Nah aku sing ditekoki yang jawabku ya tergantung ndelenge nondi. Lek ndeloke no pemenan ya ora apa-apa. Lah nek pas dinggo karo mbak-mbak ya kuwi ora oleh. Lho nek kiai kota sing dihadapi masyarakat rodok modern wisan, pertanyaannya yang modern, yai bagaimana hukumnya nikah melalui internet? Kiai ini jawab, boleh, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Tapi karena nikahnya melalui internet, jimaknya juga harus melalui internet. Namanya emotional cohesion. Lo Kanjeng Sunan Kalijaga le harap mulangi ngaji masyarakat Jawa yang ketika itu ilate kaku ra iso ngunekke Arab kok. Arab didhawuhi syamir khairan fatrukil bagha. Syamir cancuta tali wanda khairon ing tumindak kebagusan. Fatruk mongkon ninggalo sira al bagha ing kelajutan. Syamir khairan fatrukil bagha. Mergo sing dihadapi ilat Jawa ya diganti Semar Gareng Petruk Bagong. Syamir dadi Semar, khairon dadi Gareng, fatruk dadi Petruk, bagha dadi Bagong. Syamir khairon fatrukil bagha. Semar Gareng Petruk Bagong. Arep duwe anak sing bekti karo wong tuwa, dongamu Rabbil firli wali walidayya. Muni wali walidayya wi kangelan. Mula nek nyelameti anak ke ana jajan niwel-niwel. Wi teko wali walidayya. Kowe maleman Ramadan kae. Hoi. Kongkon gawe buceng. Buceng wi tumpeng niku lho, Bu. Buceng diarani buceng, nyebute sing kenceng, lehmu zikir nyang Allah sing kenceng. Mula buceng nyebut sing kenceng. Ora kok nek pengen mlebu kudu kenceng ngono kuwi. Lah tumpeng 5 waktu sing mempeng. Kowe nek pengen metu kudu mempeng ngono modelmu. Lho terus adune apa? Urap-urapan. Kowe di samping buceng nyebut kenceng, urap-urapan itu kok Robbana atina, Robbana atina. Arep muni Robbana ra iso urap-urapan. Urap tok gak kei kulup-kulupan. La tuzik kulubana. Lho arep muni kulubana lho ra iso kulup-kulupan. Kowe kok iso tenan to ra iso apa munggah orene kowe? Tak jejeg lambemu pisan. Biyen ngono kuwi lah, tembang-tembang sing dikarang karo para wali kuwi penuh filosofi tinggi. Utekmu ora tutuk. Halo. Jajali, aja kalah karo kodhok. Kodhok lek diparingi nikmati mesti syukur. Diparingi banyu udan ngono kae saking bungae do ngaji. La ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum. Digawe nikmat iki kaya ngono. Ana sing qul ing kuntum qul ing kuntum qul ing kuntum qul ing kuntum. Lho kabeh-kabeh do ngono. Tung 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 krungu mulak ngono to. Dung 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 dung. Lah kok ana kodhok sing ndablek wong kancane do muni tung dhek ora gelem muni tung. Dikerayah to. Kowe muni tung ora muni. Ayo muni tung. Ayo muni tung. Ayo muni tung. Oh dikerayah kancane nang jero banyu ora betah. Akhirnya mentas noratan jalan raya. Ana Pak Kapolsek numpak sepeda motor. Ketarak nasibe akhirnya meletet. Nyapa kodhok kok meletet soalnya ra gelem muni tung. Lah sampean dikai nikmat ra karuan karo Gusti Allah kok ora gelem muni tung.
nasibmu ya meletet. Nyapa kok meletet soalnya ra gelem muni. Nah, para kodhok-kodhok sedaya. Lha aja kalah karo sapi. Sapi diparingi dahar, dikei pangan nih langsung syukur. Alhamdulillah. Sapa muni persis mau? Makasih. Rampung dikei mangan ya alhamdulillah. Lah sampean gelem alhamdulillah ngenteni lek bar. Coba kok kalah to karo bebek. Wong bebek maca tasbih terus subhanallah 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 subhanallah. Iki sing nomburiku barang kaya ora percaya modele. Hoi. Aja kalah karo tawon. Nasihat iki meng ngono. Tawone zikir kok. Tawon iki krungune sampean lek mabur. Kupingmu kurang konsentrasi. Asline wi Allah 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 Allah. Ya ora percaya nyekeluk siji nang tempelke kupingmu. Rungokke. Engko lek wis cethet ya Allah ngono. Lumbiyane ngono kuwi pancene. Wes iki kok ora rampung-rampung iki. Yo duwe kekuatan spiritual. Mula wong niku dongane padha ning mandine beda. Dongane iso padha ning mandine beda. Karena apa? Kecerdasan spiritualnya berbeda. Kula niku lek enten kiai desa-desa kiai sepuh sing dongane ora fasih-fasih ngono, tak amini ngono. Amin tenanan. Soale apa? Kuwi spirituale cerdas wong ngono. Sek resik atine bersih, gampang muasalah nyambung nang Gusti Allah. Soale urung iso gawe proposal. Mandi ngono iku dongane. Ora fasih nek donga. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki. Aku lah amin amin ya Allah amin 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 amin. Wis soalé tulus bersih nyambung nang Allah. Allah niku mau suci, sing iso nyambung ning Allah nggih sing suci-suci niku. Ana sing kiai-kiai kota apa maneh kiai anyaran. Fase aku tapi kok amin gah aku. Fase Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi. Lah mone kopi nganti intil-intile ucul glodak. Gah aku kan ngamen. Loh. Hoi. Dongane padha tapi mandine beda. Mbah Yai Mutamakin Hajen mimpin perang gerilya musuh Londo. Kepojok nggone grombolane pring lho Barongan. Ngertos Barongan? Kowe dikepung karo Londo, mung gari ditangkep ngene lho. Gari ditangkep, plek kecekel. Mbah Yai Mutamakin maca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la. Ngono ku ilang. Goleki lho ora nemu Londoe. Santriku ya tak ijazahi kuwi. Nek eneng keribetan napa-apa maca iki aman. Dene numpak sepeda motor ora nganggo helm dan. Eneng ngarep ana razia, polisi sak pirang-pirang. Dieling dikei donga diwaca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Alhamdulillah begitu cidak karo polisi prit ketilang. Waja'alnane padha tapi mandine kok karena kekuatan spiritualnya itu yang berbeda. Makanya
generasi sekarang, khususnya keluarga besar Al-Hikmah, harus bisa memadukan antara Iqra dan Bismi Rabbik dengan Iqra. Untuk itu mohon dengan ikhlas sama-sama kita doakan yang akan diimami langsung oleh Al-Habib Abdullah bin Ridwan Al-Hindwan. Ojo bubar dhisik, Ibu. Hoi. Mohon dengan keikhlasannya untuk mengamini doa beliau. Saya secara pribadi tentu banyak salah, banyak khilaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada beliau Al-Habib Abdullah untuk mengimami doa pada majelis yang mulia pada sore hari ini. Alaihi falyatafadhal mashkura.